Sosial media. Kalau kita berbicara tentang sosial media, di zaman yang serba digital ini, semua orang membutuhkan yang namanya sosial media. Dari kalangan anak-anak sampai ke dewasa, tua, mereka membutuhkan yang namanya sosial media agar semakin mudah berinteraksi dengan teman yang jauh, keluarga yang jauh. Tapi meskipun begitu, ternyata sosial media ini nggak selamanya baik untuk kita manusia. Ada beberapa dampak negatif yang muncul dari sosmed. Salah satunya bagi kita atau kalian mungkin yang sedang mengalami anxiety, ternyata sosmed ini juga bisa memberikan dampak buruk, dampak negatif ke kalian yang anxiety. Dan itulah yang pengen aku bahas kali ini. Bagaimana sih sosmed itu bisa merusak mental kita? Jadi kalau yang pengen tahu tentang isi video ini, bolehlah kalian tonton sampai habis video ini. Tonton sampai selesai ya. Ya, kembali lagi sama aku Dodo di channel Cerita Dodo. Kali ini yang pengen aku bahas itu tentang dampak buruk sosial media bagi kita atau kalian yang saat ini sedang mengalami anxiety, panic attack, atau mungkin trauma. Jadi ya, gimana pun baiknya satu hal, baiknya suatu suatu benda, suatu barang, suatu kecanggihan, pasti adalah dampak buruknya bagi kita manusia. Ya, meskipun gak semua mengalami dampak buruknya, tapi bagi sebagian ya, atau mungkin bagi orang-orang yang anxiety, dampak buruk sosmed ini sebenarnya sangat terasa bagi kehidupan. Jadi yang pengen aku bahas kali ini, apa sih dampak buruknya sosial media bagi kita yang mengalami anxiety? Kita bahas pelan-pelan ya, satu persatu. Jadi kayak yang aku bilang di awal tadi, di zaman yang serba canggih ini, serba digital, yang semuanya udah bisa dilakukan dengan satu klik, ya sosmed itu menjadi teknologi yang sangat-sangat dibutuhkan bagi umat manusia zaman sekarang. Dari anak TK atau bahkan mungkin yang belum sekolah sekalipun, mereka bermain sosmed atau setidaknya ya menonton YouTube lah. Tapi di balik itu semua, di balik kecanggihannya, ternyata sosmed itu berdampak negatif ke diri kita yang mengalami anxiety, panic attack, atau mungkin yang punya ya semacam kecemasan lah. Apa saja dampak negatif sosmed bagi kita yang mengalami anxiety? Jadi gini, beberapa waktu lalu ada beberapa orang yang komen di berbagai video yang udah aku tayangkan di YouTube, video aku tentang anxiety. Ada dan dari mereka yang sehabis membaca satu artikel langsung kepikirannya sampai mana-mana gitu. Tahu nggak artikelnya apa? Mungkin ya, kita yang anxiety pernah lah membaca artikel tentang ya tanda-tanda 100 hari, 1000 hari, 40 hari sebelum kematian. Itu untuk kita yang anxiety ya menakutkan sih. Dan kalau misalnya kayak terjadi satu sensasi yang ada di diri kita tuh bakal langsung liar pikirannya kemana-mana. Kayak apa mungkin iya, apa mungkin gini, apa mungkin gitu. Jadi itu mengganggu sebenarnya dan udah gak sehat bagi kita yang anxiety. Dan terkadang bagi yang gak punya kecemasan pun membaca artikel yang kayak gitu bisa muncul kecemasan. Apalagi untuk mereka yang mungkin tidak memiliki keilmuan di sana, pasti bakal cemas. Itulah artikel-artikel atau berita hoax yang beredar di internet ini sebenarnya lebih memicu kita memicu cemas itu muncul. Yang sebenarnya kita nggak cemas jadi merasa cemas, yang sebenarnya kita awalnya nggak khawatir jadi khawatir. Contoh lain lah berita hoaxnya, kayak kemarin baru ada berita hoax yang kalau tanggal berapa kemarin katanya mau kiamat. Itu kan untuk orang-orang yang mungkin mudah percaya berita-berita tanpa disaring terlebih dahulu, tanpa diketahui sumbernya secara pasti, langsung percaya dan cemas. Dan mungkin beberapa langsung mengalami panic attack atau kecemasan yang berlebihan. Yang lain lagi lah, artikel yang mungkin waktu zaman COVID dulu. Ya, kita mungkin cemas dengan ada COVID, tapi mungkin dengan artikel-artikel hoax itu, ya pasti ada lah artikel-artikel atau berita hoax tentang COVID yang kemarin itu.
pasti di antara kita yang awalnya nggak cemas, jadi khawatir berlebihan, cemas berlebihan. Dan itu bakal menimbulkan ini, anxiety, kecemasan yang berlebihan. Jadi ya yang awal kita biasa aja, cuma gara-gara kita penasaran membaca satu artikel yang mungkin kebenarannya juga nggak pasti, kita jadi cemas. Jadi apa ya dibilangnya? Ya jadi timbul kecemasan yang berlebihan itu, yang awalnya nggak cemas jadi cemas. Itu ya. Dan bagi orang-orang anxiety juga, terlalu lama membuka sosmed itu malah menimbulkan kayak depresi. Kenapa ya? Karena gini ya, kita orang anxiety itu menganggap kalau diri kita itu udah kayak tenggelam jauh dalam masalah, dalam kesedihan. Dan kita melihat sosmed, melihat postingan orang-orang yang bahagia, itu kita jadi kayak membandingkan kehidupan kita sama mereka gitu. Kita berpikiran, kok bisa ya mereka bahagia, kenapa aku nggak bisa, kenapa aku gini, kenapa aku harus kayak gini, mereka bisa senang sebenarnya aku nggak. Dan sebenarnya itu nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenapa gitu? Apalagi kehidupan orang di sosmed, karena menurut aku nih ya, gak semuanya yang orang-orang posting di sosial media itu real. Kebanyakan orang-orang yang memposting dirinya di sosial media itu karena suatu branding, suatu apa ya dibilang ya, suatu kemasan diri mereka gitu. Mereka mengemas diri mereka seperti apa di sosial media, padahal di kehidupan mereka yang sebenarnya di real life juga ya mungkin mereka nggak sebahagia yang kelihatannya. Kita aja menganggap mereka wah senang ya, bahagia ya, dan langsung membandingkan sama diri kita, padahal bisa jadi sebenarnya diri kita lebih bahagia dari mereka yang terlihat bahagia di sosmed. Itu dampak negatif sosmed bagi kita yang anxiety. Satu lagi nih, bahaya sosmed bagi kita yang anxiety. Kita yang anxiety, mungkin gak selamanya anxiety itu berkelanjutan ya. Kayak misalnya kita tuh adalah mungkin 1-2 hari itu gak cemas, gak merasa anxiety. Tapi, bisa aja anxiety kita muncul lagi dengan kita membuka sosmed. Kenapa? Jadi gini, kita kan sebagai manusia itu, terkadang juga pengen diakui, pengen dipuji, pengen merasa ditinggikan lah gitu. Ya udah hakikat manusia merasa pengen kayak gitu. Terus kita secara sadar, secara sengaja mengupload lah kayak diri kita di sosial media. Katakanlah mengupload kebiasaan yang kita bisa, entah itu kayak bernyanyi, bermain musik, atau cuma sekedar foto aja. Dan yang sebenarnya kita pengen itu, kita pengen dipuji, pengen diakui. Tapi namanya sosial media kan, sosial media itu kan bisa siapa saja melihat, siapa saja bisa menyukai, bisa tidak menyukai, siapa saja juga bisa memberikan komentar. Dan bentuk komentar ini kan ada banyak, ada komentar positif, komentar negatif, atau mungkin cuma sekedar kritik. Yang bahaya ini, kalau kita anxiety itu nggak bisa menerima kenyataan kalau memang orang-orang di sosmed itu random, kita tuh bakal terganggu. Yang awal kita nggak cemas, nggak panik, jadi panik. Contoh lah, kayak misalnya kita mengupload diri kita, foto kita tuh udah menganggap foto kita itu udah paling oke, udah paling lah kita upload. Terus ada tiba-tiba orang nggak dikenal yang komen di foto kita tadi. Ya komennya mungkin dia cuma sekedar bercanda, tapi kan kita nggak kenal. Kita kan susah untuk bisa memilih apakah dia memang bercanda apa enggak. Karena kan kita nggak kenal. Juga kan kalau kita membaca itu kan kita nggak mendengarkan nada, cuma sekedar membaca. Jadi kita nggak bisa tahu entah itu dia cuman sekedar iseng, sekedar pengen cari perhatian, atau mungkin memang dia benar-benar komen itu dari hati. Kita nggak benar-benar bisa tahu gitu. Jadi kita membaca komenan yang mungkin mengganggu diri kita, yang mungkin nggak pengen kita dengar sebenarnya. Kita pengen diakui, pengen merasa dipuji, pengen diiyakan gitu. Membaca komenan yang nggak sesuai dengan harapan kita jadi merasa kayak kecil, merasa kayak rendah diri langsung. Ya, tiba-tiba bisa depresi dari situ. Karena kan orang-orang anxiety ini kan apa dibilang ya?
dengan kalimat sedikit aja yang mungkin tidak pengen mereka dengar atau nggak pengen mereka baca, mereka tuh langsung bakal kepikiran berhari-hari. Jadilah muncul kecemasan yang berlebihan tadi, anxiety tadi. Jadi kayak gitulah bahaya sosmed bagi kita yang anxiety. Terus ya, saran dari aku untuk kalian yang saat ini masih mengalami anxiety, yang mungkin susah untuk menerima kritikan dari orang lain atau mungkin susah menerima kenyataan kalau memang sosmed itu tempatnya orang-orang random aja, lebih baik kurangilah bermain sosmed. Kalaupun kalian mencari berita-berita atau artikel, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah beritanya. Cari tahu dulu kebenarannya, cari tahu dulu seperti apa sebenarnya yang terjadi. Jangan langsung kayak diiyakan, ditelan mentah-mentah yang hasilnya bakal menyebabkan kalian cemas, panik, gak karuan. Jangan kayak gitu. Gitu ya. Jadi segitu aja lah isi video kali ini. Ya, aku juga nggak tahu sih ini videonya bakal lama atau enggak, maksudnya durasinya. Tapi kalau kalian emang butuh video ini dan punya beberapa teman, kerabat yang mungkin membutuhkan video seperti ini, bolehlah kalian share ke mereka. Terus kalau kalian punya ide aku bahas apa lagi yang berkaitan tentang kesehatan mental, tentang trauma, depresi, ataupun mungkin tentang anxiety, bolehlah kalian komen di kolom komentar ide seperti apa lagi yang harus aku buat. Maksudnya video seperti apa lagi yang aku buat, itu ide dari kalian. Jadi sebelumnya makasih yang udah nonton video ini. Kalau emang suka, bolehlah kalian komen, like, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi buat video tentang anxiety, kesehatan mental, dan juga ya mungkin aku akan buat video-video random lainnya selain yang berhubungan dengan anxiety. Jadi gitu aja ya. Sekian dari aku Dodo, makasih yang udah nonton video ini. Bye.